Oke, halo teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Cost Accounting, gitu ya. Di mana mata kuliah Cost Accounting perlu saya jelaskan dulu. Ini makna mata kuliah ini bahasa Indonesianya adalah akuntansi biaya. Di mana mata kuliah akuntansi biaya yang akan kalian pelajari di dalam semester ini itu bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap akuntansi biaya dalam sisi konsepnya, kemudian dari sistem dan akumulasi biaya, kemudian proses costing dengan menggunakan dua metode. Metodenya apa? Ada weighted average dan juga first in first out atau FIFO. Kemudian nanti teman-teman juga akan belajar terkait cost of quality production report yang dipecah menjadi tiga, ada spoilage, kemudian ada rework, dan juga ada scrap. Kemudian ada job costing yang akan teman-teman pelajari. Kemudian masih ada lagi nih topiknya, ada standard costing and variances, material and labor, kemudian ada joint products and byproduct, kemudian ada material flow cost accounting, and data analytics, dan juga ada factory overhead departmentalization. Nah, ini adalah semua topik yang akan dipelajari di mata kuliah cost accounting ini. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tommy Andrian. Saya adalah dosen dari jurusan akuntansi Universitas Bina Nusantara. Ya, yang dalam hal ini saya adalah dosen pengampu mata kuliah cost accounting. Ya, nah di mana kalau kalian sudah mempelajari mata kuliah cost accounting ini akan ada learning outcomes yang bisa dicapai oleh teman-teman. Di mana ada 6, saya pecah learning outcomes-nya. Yang pertama, teman-teman dapat discuss management accounting and cost concept. Kemudian learning outcomes kedua, teman-teman nanti akan bisa memprepare cost system, cost accumulation, job costing, dan juga proses costing. Dan learning outcomes ketiga, nanti teman-teman bisa memprepare cost of quality production report yang tadi ya, spoilage, rework, dan juga scrap. Kemudian ada joint product and byproduct. Kemudian ada standard cost and variances. Dan ada learning outcomes keempat, yaitu a price material and labor, mulai dari planning, kemudian dari costing, controlling, dan juga just in time. Dan ada learning outcomes kelima yang bisa dicapai oleh teman-teman, yaitu bisa mengakses factory overhead departmentalization, dan juga material flow cost accounting and data analytics. Dan ini adalah learning outcomes keenam yang bisa dicapai oleh teman-teman, yaitu adalah support cost information based on artificial intelligence or industry 4.0, technology for planning, decision making, and controlling. Itu adalah learning outcomes yang nanti harusnya bisa dicapai oleh teman-teman. Ya, kemudian untuk evaluasinya, ini dipecah menjadi tiga bagian ya, yaitu mulai dari mid exam atau UTS ya dengan bobot 30%, kemudian ada final exam di bobotnya adalah 40%, dan yang terakhir adalah assignment dengan bobot 30%. Dengan begitu 100% akan dievaluate dari tiga komponen ini gitu ya. Kemudian untuk teaching and learning strategies yang akan saya lakukan di mata kuliah ini itu tentunya dari kelas discussion ya, baik kalau nanti perkuliahannya offline, yaitu berarti saya langsung diskusi bersama teman-teman semua di setiap sesi perkuliahannya. Kemudian kalau dari sisi online, artinya dalam hal ini bisa lewat Zoom meeting ini, ya berarti bisa dilanjutkan dengan diskusi langsung lewat Zoom meeting ini, atau kita bisa diskusi dengan diskusi forum yang disediakan pada BINUS Maya, yaitu Learning Management Systemnya di BINUS University. Gitu ya. Kemudian saya juga selama mata kuliah ini akan memberikan beberapa exercise di setiap topiknya dengan tujuan dapat memastikan bahwa teman-teman memang dapat memahami di setiap topiknya. Dan tentunya ini yang paling terpenting, learning strategiesnya adalah saya sebagai dosen akan memberikan lecturing gitu, artinya memberikan penjelasan kepada teman-teman dengan materi yang telah disediakan juga tentunya di BINUS Maya. Begitu ya. Dan terakhir, textbook yang kita gunakan untuk mata kuliah cost accounting ini adalah Hongren Cost Accounting tahun 2021. Oke, itu saja. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan salah satu sesi yang sudah tertuang juga di dalam course outline, yaitu joint product and byproduct. Gitu ya. Izinkan saya untuk share screen. Nanti selama perkuliahan ini berlangsung, boleh teman-teman, jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Gitu ya. Tapi nanti saya juga beberapa akan memberikan pengajuan pertanyaan dan harapnya kita bisa berpartisipasi secara aktif begitu ya, meskipun ini lewat online. Saya akan share screen dulu sebentar.
Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Boleh dikonfirmasi? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Em, jadi ini adalah salah satu materi yang tadi saya sampaikan ya dalam cost accounting, yaitu cost allocation, joint product, and by products. Em, di mana referensi buku yang tadi saya sampaikan ya, bahwa untuk topik ini itu mengacu pada buku Cost Accounting dari Hongrens, edisi ke-17, di mana chapter spesifiknya ada di chapter 17. Ya, nanti teman-teman bisa dicoba dibuka e-booknya ya untuk chapter ini. Dan em, dengan mempelajari materi ini, teman-teman dapat mencapai learning outcomes ketiga, yaitu dapat memprepare joint product and by product allocation, begitu ya. Nah, jadi kita mulai materinya. Jadi kalau untuk yang materi ini, sebetulnya kita harus memahami dulu nih, ada beberapa terminologi yang teman-teman harus kuasai. Ya, mulai dari ada joint cost, a split of point, ada separable cost. Mungkin saya akan coba jelaskan seperti sebelum ke sini, jadi saya mulai dari yang namanya joint product. Bentar ya, saya pakai annotate, tulisan saya coret-coretan ini kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan Pak. Oke, saya akan jelaskan dulu mungkin mulai sebelum mulai masuk ke joint cost, tapi mulai dari produknya dulu. Joint product. Bahasa Indonesianya kalau joint product ini adalah produk bersama, gitu ya. Jadi produk bersama ini apa? Artinya produk yang dihasilkan dari satu proses yang sama atau beberapa proses yang sama. Ya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin kan judulnya adalah joint cost, joint product and by product. Nah, berarti kita harus tahu joint product itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Yaitu produk yang dihasilkan dari satu proses yang sama atau beberapa proses yang sama. Nah, ketika dalam proses yang sama, teman-teman, produk bersama ini itu masih terlihat dalam satu satuan produk. Jadi tidak kelihatan bahwa kalau itu nanti akan dipecah ke dalam dua atau lebih produk, gitu. Jadi masih dalam satu kesatuan. Nah, baru nanti dia akan terpecah ke dalam beberapa produk sampai pada titik yang namanya split of point. Ya, jadi mungkin saya langsung mention yang soal di sini. Nah, baru ketika teman-teman sudah tahu split of point itu apa, artinya suatu titik di mana dari si join produknya tadi itu sudah mulai terpecah. Produknya yang tadinya cuma satu sumber, satu keluaran, and then sekarang kalau ada di titik split off berubah menjadi dua produk atau lebih. Gitu ya, teman-teman. Em, Nanti selama penyampaian saya mungkin kalau memang ada yang terlalu cepat atau misalkan mau ditanyakan boleh diinterupsi aja ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang mau bertanya nggak? Belum ya? Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya untuk part ini. Oke, untuk yang join produk sudah, split off sudah, nah baru kita mulai mengenal yang namanya si join proses gitu. Jadi sebelum saya mulai masuk ke join cost, kita harus memahami dulu terminologi join proses. Artinya apa? Kalau join proses itu adalah suatu proses produksi yang dapat menghasilkan join produk atau by product gitu. Kemudian kalau join proses itu berarti dimulai dari kapan? Berarti mulai dari awal proses produksi sampai split off pointnya. Nah, mungkin kalau mau saya gambarkan ilustrasinya seperti yang pernah disampaikan waktu itu ya secara onsite disinggung beberapa hal terkait dengan gambar ini. Maka saya kalau kasih contoh yang sama yaitu ayam, maka dari ayam ini, misalkan ini kan adalah materialnya nih, material utamanya kan ya, ibaratnya ayam seger nih ceritanya. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya join proses. Sebentar ya, tulisannya agak tidak terlihat ini ya. Nah, oke, join proses. Nah, join proses itu sampai nanti sampai satu titik ini tanda panahnya sampai sini untuk bisa memecahkan si ayam ini kita proses sedemikian rupa dengan beberapa prosedur ya. Mulai dari ada kita bersihin mungkin ayamnya, kemudian kita mulai potong-potong kayak gitu. Itu adalah join proses sebenarnya teman-teman. Sampai dia siap untuk dipecah ke dalam dua produk atau lebih. Sehingga pada saat di titik dia sudah bisa dipecah ke dalam dua produk atau lebih, maka di titik itulah kita sebut sebagai split off point.
Ya, sampai titik ini yang disebut split off point. Nah, teman-teman, selama kamu melakukan join proses untuk bisa memecah si bahan baku utamanya si ayam segar ini, maka selama proses itu kan pasti membutuhkan biaya. Jadi mulai dari tahap pemotongan, kemudian nanti ada frozening, misalkan kamu simpen dulu tapi belum dijual dulu tapi masih mau dilanjutin kayak gitu. Kemudian sampai tahap ke eh, mulai dari yang kayak dibersihin bulu-bulunya kayak gitu ya teman-teman. Baru setiap tahapan join proses itu kan menimbulkan biaya. Nah, biaya tersebut itulah yang disebut sebagai join cost. Nih, jadi saya sudah jelaskan beberapa terminologi ya, mulai dari join product, kemudian turun ke eh, apa namanya split off point, kemudian mulai masuk ke yang namanya join proses. Sekarang kita mulai masuk ke terminologi join cost. Ya, nah kalau separable cost, teman-teman, jadi kalau di sini turunan ayamnya, kalau kita bisa lihat, misalkan ini ada daging, ada ceker nih, contoh case-nya. Kemudian turunan satu lagi, misalkan saya tambahin, misalkan ini bulu ayamnya, misalkan kayak gitu. Nah, ini kan pasti punya harga masing-masing nih setelah diproses. Misalkan kalau dari ayam segar, kita jual hanya dagingnya aja, itu nilainya 60.000, misalkan gitu. Kemudian kalau ceker 40.000, kalau bulu misalkan cuma 10.000. Nah, nanti teman-teman di dalam materi ini juga harus mengenal ada yang namanya main product sama by product. Ya, sesuai sama judul materi ini ada byproduct juga tuh. Kira-kira apa? Cara membedakannya seperti ini, teman-teman. Kalau main product, itu artinya produk utama yang memang memiliki nilai lebih tinggi di pasar. Gitu. Contohnya di sini kalau teman-teman lihat nilai daging dan ceker ini besarannya puluhan ribu. Meskipun secara nilai tidak terlalu berdekatan ya, tapi kan dia satuannya adalah puluhan ribu. Maka kita bisa katakan si daging dan ceker ini adalah main produknya setelah di titik split off tadi. Lalu kalau yang bulu nilainya kan cuma 10.000. Ini yang disebut sebagai byproduct. Nah, byproduct itu artinya apa? Ini adalah produk sampingan. Artinya produk yang memiliki nilai lebih kecil di harga pasar, gitu, atau lebih kecil dari nilai main produknya. Ya, sampai sini cukup dapat dipahami, teman-teman, atau ada yang nggak paham? Aman? Paham, Pak. Oke, yang lain gimana? Aman juga? Paham, Pak. Aman, Pak. Oke, Paham. iya, baik. Terima kasih. Nah, boleh saya lanjut ya, berarti untuk melanjutkan terminologinya. Nah, untuk yang separable cost, mungkin saya akan keep dulu sebentar. Saya akan berikan ilustrasinya di slide selanjutnya. Jadi saya izin untuk masuk ke beberapa slide lanjutannya dulu ya, sebentar, untuk bisa mengclearkan separable cost-nya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau boleh digambarin, teman-teman, yang tadi saya jelasin. Jadi ini adalah kalau contoh di sini adalah bahan baku utamanya adalah raw milk, artinya susu segar nih. Ini bahan baku utamanya. Kemudian dia kan diproses, berarti kan dia masuk sebetulnya disebut sebagai joint proses dong ya di sini. Kamu prosesin si raw milknya, gimana caranya mau dipecah nih ceritanya ke dalam dua produk atau lebih. Cuma dalam contoh yang ada di PPT ini, kamu pecah menjadi dua produk turunan ceritanya kayak gitu. Kemudian pasti keluar biaya dong untuk bisa memecah ini tadi kan karena ada beberapa proses yang harus dilalui. Nah, biaya tersebut itu dihitung mulai dari tahap produksinya, dari mau memproduksi si raw milknya ini untuk bisa dipecah kayak gitu. Nah, sampai dengan titik dia sebelum dipisah, maka dari awal produksi itu sampai titik itu mau dipisah itu disebut sebagai joint cost atau biaya gabungan, teman-teman. Sampai sini cukup tergambar ya, maksudnya ilustrasi joint cost yang dimaksud ya. Aman sampai sini? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Nah, jadi kalau boleh disimpulin nih ya, teman-teman. Jadi kalau joint cost itu artinya apa sebenarnya? Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan sejak pertama kali bahan baku itu diolah. Gitu, which is kalau di contoh ini adalah si raw milk-nya. Gitu, sampai jadi mau dipecah ke berbagai macam produk. Begitu, ya. Itu jadi joint cost. Nah, kemudian ketika sudah dipecah, berarti kalau di contoh sini, split off point-nya sampai sini kan ya. Dipecah menjadi apa? Dua produk turunannya adalah cream sama liquid skim. Ini dia yang disebut sebagai produk turunan. Nah, belum beres. Kalau cuma sampai sini kan berarti cuma sebatas si joint cost, split off point begitu ya. Nah, ketika teman-teman merasa kayaknya dari dua produk turunannya ini tuh bisa diproses lagi deh, gitu. Nah, ketika memang sudah melampaui split off point, ya.
ini bisa langsung diproses lanjutan lagi, boleh. Kalau teman-teman secara bahan baku kayak si krim sama liquid skimnya ini mau diproses lebih lanjut lagi, silakan jika memang produknya capable untuk bisa dipecah. Cuman dalam konteks ini ternyata si krim dan liquid skimnya itu bisa diolah kembali, sehingga dibutuhkan biaya tambahan untuk bisa memproduksi produk turunannya lagi, teman-teman. Nah, sayangnya ketika teman-teman sudah melalui split off point, itu sudah tidak boleh dinyatakan sebagai joint cost. Ketika teman-teman sudah lewat split off point, jadi joint cost itu cuma sebatas dari sini. Mulai dari bahan baku mentah, sampai dia titik mau dipecah menjadi dua produk atau lebih. Cukup sampai di situ joint cost. Lalu kalau mau dilanjutin lagi, lanjutannya dari turunan ini gimana? Maka separable cost itu namanya. Artinya apa? Biaya tersebut dikeluarkan untuk bisa memproses kembali lanjutan dari produk yang sudah dipecah sebelumnya ke dalam beberapa produk turunan lagi. Gitu teman-teman. Artinya kita tidak ngomong si joint cost lagi ya dalam hal ini, tapi kita sebutnya adalah separable cost. Nah, diproses sedemikian rupa turun lagi menjadi dua turunan, yaitu buttercream sama condensed milk, teman-teman. Gitu. Dengan tentunya dia pasti punya harga ya, maksudnya kalau si separable cost-nya untuk memecah si krim ini menjadi produk lanjutannya, yaitu membutuhkan biaya 280.000 untuk menjadikan buttercream. Kayak gitu. Total dihasilkan 20.000 galon ya dari kamu proses lanjutan dari si krimnya ini. Kemudian kalau liquid skim untuk bisa dipecah menjadi condensed milk itu butuh biaya $520 untuk bisa menghasilkan condensed milk sebanyak 50.000 galon. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Terminologi mulai dari joint cost, kemudian joint product, by product. Jadi by product itu sekali lagi adalah produk sampingan ya teman-teman yang memiliki nilai yang lebih kecil untuk dijual di pasaran. Tapi kalau nilai yang lebih tinggi di pasaran itu disebut sebagai main product gitu. Kemudian ini ya mungkin ketika dia turun di sini maka ini disebut sebagai main product ya karena dia menjadi produk tunggal kan ya maksudnya yang memiliki nilai tinggi karena kan dia tidak ada pembanding seperti itu teman-teman kalau dia cuma satu. Tetapi kalau memang nanti dia dipecah menjadi turun lagi ada dua atau lebih lagi maka teman-teman baru lihat lagi kira-kira mana yang nilainya lebih kecil, mana yang nilainya lebih besar kayak begitu seperti pada saat teman-teman merecognize si yang tadi contoh saya yang ayam tadi kayak gitu. Ngerti ya? Atau ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum saya lanjutin? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Masih belum Pak. masih paham, Pak. Oke. Nah, mungkin saya akan balik lagi ke depan dulu ya, teman-teman. Nah, ini jadi saya sudah menjelaskan untuk yang joint cost, split off point, separable cost ini. Kemudian ini saya lanjutkan untuk penjelasan main product tadi sudah ya, joint product juga sudah, dan by product juga sudah. Saya akan lanjutkan ke next slide. Nah, ini adalah beberapa contoh yang eh, di beberapa industri itu terjadi separable product atau split of point gitu. Jadi kalau ini kan contoh yang tadi nih, si raw milk ini. Ini untuk kategori si agriculture sama food processing industry. Jadi kalau ini bahan bakunya raw milk itu bisa turunan atau separable cost-nya itu adalah cream sama liquid skim kayak gitu. Kemudian di sini kalau misalkan ada kayak cocoa beans itu bisa dipecah turunannya bisa jadi cocoa butter, cocoa powder, cocoa drink mix gitu ya, sama tanning cream begitu. Jadi ini adalah beberapa turunan dari produk utamanya atau bahan utama, sorry ya. Sampai sini cukup jelas ya, teman-teman. Oke, mungkin untuk bisa saya pastikan, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman yang hadir agar memastikan kita satu frekuensi. Boleh dijawab? Saya akan mention nama ya. Jadi em, tadi sudah menyimak terminologi ya, mungkin saya butuh klarifikasi yang saya tunjuk ya. Mungkin Cynthia Asna boleh dapat dibedakan antara joint product sama joint cost. Silakan Cynthia Asna. Oke, Pak. Saya izin coba untuk jawab. Kalau misalnya joint product itu kan kayak produk gabungan gitu. Jadi saat kita produksi sesuatu, joint produknya ini tuh atau produk gabungan ini tuh masih kelihatan kayak satu produk gitu. Jadi masih satu satu lingkup gitu sama produk utamanya. Nah, kalau misalnya joint cost itu biaya yang dibutuhkan saat kita mau menghasilkan si joint produknya itu sendiri, Pak.
Oke, Gitu. baik. Terima kasih Cynthia Asna. Mungkin satu orang lagi ada yang mau nambahin nggak? Atau sependapat sama Cynthia Asna? Sependapat, Pak. Oke, jawaban paling aman ya, Farhad Rodial, sependapat. Oke, Eh, sudah betul ya yang disampaikan oleh em, apa namanya Cynthia Asna. Jadi seperti yang tadi ya, pokoknya kalau join produk sesuai namanya kita orientasinya adalah produk gabungan. Kalau join cost artinya biaya gabungan, artinya ini konteksnya berbeda. Yang satu based on dari non moneter, artinya kita buy produk, yang satunya adalah cost-nya, gitu ya. Tapi intinya untuk bisa memecah ke dalam beberapa produk turunan dan ada biayanya juga. Gitu. Nah, em, mungkin saya lempar balik. Tadi kan saya nanya nih. Sekarang saya mau tanya, apakah teman-teman yang mau nanya nggak terkait dengan materi ini sampai titik ini? Gitu. Tidak, Pak. Aman, Pak. Oke, aman. Oke, Wirya ada raise hand. Boleh, silakan. Pak, saya izin nanya nih sebelumnya. Saya mungkin ada yang partnya saya kurang ngeh gitu. Tadi eh, kira-kira untuk join cost sendiri ini untuk cara pengalokasian itu kayak gimana gitu, Pak. Terus kalau misalnya ada caranya itu kira-kira caranya itu ada apa aja Pak untuk kalau pengalokasian join cost ini. Terus kemudian kalau misalnya di antara cara-caranya tuh kira-kira yang paling efektif itu kira-kira ada nggak gitu Pak? Ya, kayak Oh, gitu sih. Ya, makasih Pak. oke, terima kasih Wirya pertanyaannya. Mungkin ini after slide ini akan terjawab nih, gitu. Jadi pertanyaannya Wirya. Jadi ini teman-teman mohon dapat disimak. Saya menjawab pertanyaannya Wirya ya. Artinya joint cost itu tadi kan seperti yang teman-teman sudah ketahui, ini adalah biaya gabungan. Artinya gimana caranya dari biaya bahan raw materials itu untuk bisa dipecah ke dalam dua produk atau lebih. Berarti kan karena dia sama-sama dapat biayanya tuh selama proses pemecahannya kan otomatis kamu harus tahu bagaimana cara memecah joint cost ini ke setiap produk turunan. Nah, untuk bisa memecah setiap joint cost ini ke setiap produk turunannya, maka ada dua grup atau dua approach yang bisa teman-teman gunakan. Ya, yang pertama adalah market base, kemudian yang kedua adalah physical measure. Nah, kalau ini saya balik ya, artinya mulai dari physical measure dulu, ini adalah yang sifatnya non moneter. Artinya teman-teman dapat menggunakan pendekatan dengan satuan yang non moneter seperti ada satuan berat, ada satuan pieces, ada kalau dicontoh di sini nanti akan ada satuannya gallons kayak gitu. Jadi pokoknya yang berhubungan tidak dengan keuangan satuannya kalau physical measure. Nanti dari yang satuan non moneter tadi itu dalam pembobotannya teman-teman bisa alokasikan ke setiap unit individual produk yang dihasilkan dari turunannya. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian pendekatan kedua yaitu dengan menggunakan si market base. Artinya apa? Si market base-nya ini dia kalau dia produknya biaya lebih rendah, pasti akan dijual dengan harga relatif yang lebih murah. Tapi kalau produk yang dibuat dengan biaya tinggi, tentu pasti kamu akan jual dengan biaya yang cukup tinggi dong ya. Karena kan nggak mungkin kamu jual rugi atau misalkan jual modal kayak gitu. Itu secara konsep in business kayak gitu. Nah, untuk si market base, ternyata dia memiliki tiga turunan metodenya. Yaitu ada sales value at split off method, kemudian ada net realizable value NRV method, dan juga ada constant gross margin percentage NRV method. Jadi tiga metode ini adalah yang digunakan dalam konteks si market base. Di mana kalau teman-teman sadari, kalau tadi saya pada saat menjelaskan si physical measure ini adalah satuannya non moneter. Sedangkan kalau si market base, karena based on dari data pasar begitu ya, sehingga ini adalah satuannya moneter. Jadi satuannya uang gitu. Mulai dari sales value, NRV, constant gross margin ini semua satuannya adalah uang nanti. Gitu. Sedangkan kalau si physical measure sesuai sama namanya, ini adalah satuannya bukan uang gitu, mata uang, tetapi seperti yang digarisbawahi di sini. Boleh ada yang volunteer? Saya mau tanya, apa sih perbedaan jadinya penyusunan alokasi joint cost dari sales value dengan dibandingkan sama physical measure? Apa perbedaan utamanya? Ada yang mau coba jawab nggak? Saya stop share dulu. Boleh. Saya, Boleh. Pak.
Vincent, silakan. Kalau misalnya sales value dengan yang physical measure itu di perbedaannya itu dari panel A-nya itu penggunaan yang sales value ke arah moneter, sedangkan physical measure itu ke non moneter, Pak. Di moneternya, Pak, penekanannya. Oke, kalau saya merefer dari panel A dan panel B, maka kamu bisa merefer perbedaannya di panel A atau panel B dari kedua metode ini. Di panel A, Pak. Oke, boleh diceritakan sekali lagi panel A itu bedanya di mana? Di panel A-nya itu yang paling atasnya itu, Pak, kalau misalnya sales value itu pasti diminta, kalau yang split off itu pasti diminta sales value of total production-nya. Sedangkan dengan arahnya itu moneter. Sedangkan physical measure itu lebih ke berapa jumlah total produksinya, Pak. Oke, betul jawaban dari Vincent. Artinya perbedaan mendasar ada di panel A ya teman-teman. Selalu ingat, kalau physical measure, satuannya tidak pernah dalam mata uang. Pasti dia satuannya dalam bentuk yang non-moneter pokoknya. Kayak tadi gallons kayak gitu. Sedangkan kalau si sales value berarti dia harus memperhitungkan dari nilai jualnya. Makanya membutuhkan nilai selling price. Semua terbedakan di panel A gitu ya. Kemudian boleh volunteer lagi. Ada yang bisa bedain nggak after saya jelasin apa sih bedanya joint product sama by product? Saya stop share lagi. Ada yang mau coba jawab? Apa jadinya bedanya? Mungkin saya panggil aja Felis Jocelyn. Iya, Pak. Menurutmu apa bedanya? Dari joint product sama by product ya, Pak. Kalau Betul. joint product itu produk bersama. Jadi dia ini produk yang dihasilkan dari satu proses yang sama. Terus dia juga masih terlihat dalam satu produk. Jadi dia belum kepecah-pecah. Kalau misalnya by product itu, dia itu joint product yang udah dipecah-pecah. Nah, joint product itu kan kalau dipecah-pecah dari main product sama by product. Nah, by product itu produk sampingan atau produk yang nilainya lebih kecil gitu atau lebih rendah. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Felis Jocelyn. Jawabannya clear. Artinya saya tidak perlu menambahkan kembali gitu ya. Pertanyaan saya terakhir. Bentar. Saya akan pindah ke bagian bawah. Mana nih? Nah, pertanyaan terakhir adalah perbedaan sekarang joint process sama joint cost. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab kah? Apa jadi perbedaan antara eh, joint apa? Joint process sama joint cost? Mungkin saya izin untuk menjawab, Boleh. Pak. Untuk joint process itu adalah proses dari bahan baku utama itu sampai dipecahkan menjadi main product sama by product. Sedangkan joint cost itu biaya yang diperlukan dari biaya dari bahan baku utama terus diolah menjadi main product dan by product. Oke. Jawabannya betul ya. Jadi untuk yang joint process berarti dia adalah beberapa step yang dilakukan untuk bisa memecahkan sampai ke titik split off point intinya gitu. Mulai dari bahan mentah atau bahan utamanya kayak gitu ya. Sedangkan kalau joint cost itu artinya biaya yang dikeluarkan dalam proses joint cost project tadi gitu ya. Betul banget teman-teman. Mungkin saya akan share screen lagi dan harusnya kalau dilihat selesai sudah materi yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan terkait dengan joint product dan by product. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya, keaktifannya di mata kuliah Cost Accounting ini. Ya,